Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Kok masih kok kayak kelihatan ngantuk-ngantuk gitu? Aduh, tidur jam berapa? Oh, bangun? Oke, kok kayak kelihatannya kurang semangat banget gitu loh, gitu loh. Contoh kayak Mbak Abel tuh loh, semangat banget gitu loh. Mau menghadapi apa pembelajaran pagi ini yuk, harus semangat gitu lah. Oke, kayak Mbak Putri nih senyum-senyum terus loh. Gitu, oke. Oke ya, sebelum ke pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang menyiapkan doa, saya pengen dengar suaranya Mbak Putri. Mbak Putri untuk menyiapkan doa, silakan. Ayo Mbak Putri. Oke, terima kasih Mbak Putri ya. Nah, oke, kemarin kita telah belajar tentang gaya Lorentz ya. Nah, kelanjutannya yaitu dari gaya Lorentz itu adalah flux magnet. Oke, sebelum masuk ke flux magnet, Bapak akan menyampaikan untuk tujuan pembelajarannya. Oke. Oh, sebelum masuk ke pembelajaran ini, apakah di sini ada yang belum kayak masuk gitu? Berapa semua ya? Coba dilihat, cek kiri kanannya. Siapa yang sakit? Syakira. Oh, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke. Nah, kita kembali ke tujuan belajar pada pagi ini. Tujuan belajar pagi hari ini yaitu nanti itu mengerti konsep flux magnet dan kita nanti akan membahas contoh soal tentang menghitung besaran flux magnet berdasarkan data medan magnet dan luas bidang yang diketahui. Oke. Nah, apakah di sini ada yang pernah main layang-layang? Pasti pernah ya dong. Pernah ya, pernah Mbak? Pernah. Oke. Mas Rizky juga pernah? Pernah. Oke. Nah, pernahkah kalian mengikat layang-layang itu di ujung atau yang pertama itu di ujung layang-layang yang sini dan di sini? Pernah? Tapi menurut Mas Rizky itu lebih, kalau ditarik itu lebih kuat yang mana? Lebih berat yang mana? Kalau misalkan ditaruh di ujung sini sama yang ditarik di sini? Hah? Ujung atau sini? Sini atau ujung? Loh, yang mana? Yang sini. Kenapa Mas Rizky? Itu maksudnya namanya? Luas dunia permukaannya bisa. Iya betul. Nah, betul yang dikatakan dari Mbak Syifa. Nah, tadi itu kalau kita ditarik di ujung sini dengan yang sama di sini, berarti kan dia kalau menampung angin bakal apa? Masih sini? Ya akan lebih menampung kan. Oke. Nah, setelah itu nih hampir sama. Coba kalian tonton yang kita tonton. Nah, ini yang pertama ya. Coba dilihat yang pertama sama yang kedua. Nah, itu dalam video tersebut yang pertama kan begini kan, kena angin kan. Terus yang kedua gini, lebih berat yang mana berarti? Nah, berarti itu hampir mirip konsepnya dengan layang-layang tadi kan. Nah, juga hampir mirip dengan konsep yang akan kita pelajari pagi ini, yaitu flux magnet, yang mana jika luas permukaannya dia semakin besar, maka flux yang dihasilkan nanti akan semakin besar. Nah, itu hampir mirip dengan video-video tadi. Oke. Nah,
kita sedikit membahas apa sih itu flux magnet. Nah, flux magnet itu jumlah garis gaya medan magnet yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus untuk medan-medan homogen. Flux magnet itu didefinisikan sebagai perkalian skala antara induksi magnet dengan luas bidang yang tegak lurus. Nah, maksudnya luas bidang yang tegak lurus dengan arah medan magnet itu berarti kalau tegak lurus itu berarti kalau gaya normal itu arahnya selalu apa? Nah, ya berarti dia menggambarnya berarti selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, iya betul. Nah, berarti kalau begitu berarti dapat dituliskan ya, besar flux itu perkalian antara komponen induksi tadi. Berarti flux adalah perkali B kali A cos theta, yang mana sudutnya itu sudut apit antara medan magnet dengan normal bidang. Nah, maksudnya normal bidang ya yang ini. Normal bidangnya, garis normalnya. Oke. Nah, untuk flux magnet itu sendiri satuannya itu Weber dan yang B-nya itu induksi magnetnya itu Tesla atau Weber meter pangkat -2. Dan juga luasnya itu tergantung ya, luas dari mungkin ada yang persegi, ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran. Itu luas dimasukkan, itu luasnya itu nanti dikategorikan dalam soal yang misalkan diketahui, entah itu lingkaran, entah itu persegi, itu nanti tidak soalnya. Tapi itu luas dengan satuan meter kuadrat. Oke. Nah, langsung ya. Ini untuk persamaannya ingat-ingat BA cos theta. Oke. Nah, sini kita akan membahas sama soal yang pertama. Oke. Medan magnet homogen 0,06 Tesla itu menembus bidang seluas 40 cm persegi. 40 cm persegi. Nah, terus jika arah medan magnet itu membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang, 30 derajat terhadap bidang, itu berarti sudutnya itu terhadap bidang. Nah, berarti sudutnya itu yang di sini ada yang di sini terhadap bidang. Kan tadi kan sudut itu kan diapit antara dengan normal bidang. Berarti kalau sudut bidang itu berarti yang di sininya atau yang di sini? Aduh, yang A atau yang B? Ayo. Yang A yang sini, yang B yang sini. Kan yang B. Yang A. Loh. Nih. Kan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Nah, tadi kan didefinisikan di persamaannya kan dengan normal bidang. Nah, normal bidang itu kan yang ini. Nah, kalau yang terhadap bidang berarti kan ya bidangnya kan yang ini. Ya berarti 30 itu yang sini atau yang sini? Sini. Waduh. Yang A atau yang B? Yang mana ini kan? Yang A yang ini, yang B yang ini. Yang mana? Yang B. Oke. Berarti sampai sini kalian paham ya antara normal bidang dan bidangnya. Oke. Nah, kita membahas soal nomor 1 dulu. Oke. Nah, kita dapat ketahui. Oke, yang diketahui berarti itu apa aja? Boleh Mas Rizky membantu atau Mbak yang lain atau Mbak Khoirunisa? Dan magnetnya 0,06 Tesla. Berarti apa? Diketahui B-nya berapa? 0,06. 0, nah, lalu lagi yang diketahui luasnya ya, A-nya. Nah, A-nya berapa? 40 cm. Terus itu yang diketahui kan terhadap bidang kan? Itu kan yang di soal. Nah, berarti kita dapat pengurangannya dengan yang tegak lurus. Tegak lurus itu berapa? 90 dikurangi 90 dikurangi 30 berapa? Nah,
yang A-nya perlu dirubah kan, ini masih satuannya masih sentimeter persegi. Nah, senti berapa meter persegi? Ayo, 40 cm persegi itu berapa meter persegi? 0,004. Ya. 0,604 meter. Oke, nah kita masukkan ke persamaannya tadi. Mencari berarti yang di situ yang dicari apa? Fluxnya kan? Oke. Flux. Oke. Oke, jawab. Berarti flux itu apa tadi persamaannya? B A cos. Nah, tinggal dimasukkan. Oke, siapa yang mau di sini yang mau bantu Bapak? Oke, Mas Rizky balik. Maju saja, Mas Rizky. Nanti yang nomor 2 gantian kok, tenang aja. Silakan. Semuanya. Oke, terima kasih Mas. Beri tepuk tangan buat Mas Rizky. Oke, nah, apakah jawaban dari Mas Rizky betul? Atau ada yang mau ingin maju membetulkan atau gimana? Nah, di situ berarti kan tinggal dimasukkan kan ya. Tadi udah diketahui datanya BA cos theta. Datanya tadi 60, terus buktinya B-nya 0,06 ya, terus ya satuannya. Oke. Terima kasih Mas Rizky. Oke, ini yang soal pertama. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Oke. Sebuah bidang berbentuk lingkaran ya, dengan jari-jari 10 cm diletakkan tegak lurus terhadap medan magnet atau medannya itu sejajar dengan vektor nomor bidang yang seragam sebesar 0,2 Tesla. Hitung flux magnet ya. Berarti di situ apa aja yang diketahui? Jari-jari ya, R ya. Oke, R-nya berapa? Oke, jari-jarinya berapa? 10 cm ya. Oke, terus apa lagi? Berarti kalau tegak lurus itu berarti sudutnya berapa? Nah, ya, berarti theta sudutnya 0 kan tegak lurus terhadap nomor bidang ke sana. Oke, berarti kan dia 0. Oke, nah, terus apa lagi yang di situ yang diketahui? 0,2 T itu Tesla itu apa? Ya, berarti apa? B. B-nya 0,2. Oke, yang ditanya sama tinggal masukkan kan bersama. Kemudian B A cos B-nya berapa tadi? A-nya berarti kalau ini berarti kalau dia tadi di situ berarti bentuknya apa? Lingkaran. Berarti luas lingkaran apa? Iya, kuadrat. Oke, berarti B kali IR kuadrat cos theta. Oke.
Nah di sini mungkin Mbak Cipa ini melanjutkan ya. Ayo Mbak Cipa, semangat. Hari-hari senyum terus, sekarang kok nggak senyum-senyum? Waduh, kenapa sampai Mas Rizky? 7,2. Terima kasih Mbak Siva, beri tepuk tangannya buat Mbak Siva. Nah, ya tinggal dimasukkan kan, hanya kan luas dari lingkarannya, terus cosnya kita yang tadi 0, tinggal dimasukkan cos 0 itu 1, ketemu 0,0062. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kita bahasan soal? Tidak? Oke. Nah, untuk proyeknya kalian itu nanti saya Bapak bagi dulu ya kelompok A dan kelompok B. Nah, proyeknya itu mencari soal dan jawaban pada setiap kelompok. Oke. Untuk berarti ini untuk tugas minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan bersenang-senang dengan soal-soal kalian. Oke. Dan kelas 12 mau ujian kan, menghadapi ujian kan. Jadi harus semangat lah. Oke. Nah, untuk urutannya kalian sebelumnya Bapak membagian TKP dulu. Nah, untuk kelompok A dan kelompok B. Nah, di mana itu nanti kalian itu mencari soal dan jawabannya, yaitu tidak boleh bejanya saya. Entah itu mau soal yang kelasnya berbobot atau kelas yang sulit ya, itu nanti dari kelompok masing-masing. Oke, nanti soalnya dikumpulkan di minggu depan. Yaitu setiap soal itu 5 soal, esai, tidak boleh pilihan ganda, serta dalam kelompok soal dan jawaban itu diletakkan secara terpisah. Nah, jawabannya itu nanti di sini, yang sini ya. Nah, nanti soalnya di sini, jawabannya di sini. Oke? Oke. Nah, lalu dikumpulkan pertemuan besok sebelum Bapak mulai pembelajaran, dikumpulkan di meja Bapak. Oke? Apakah ada pertanyaan untuk tugasnya apa yang mau kelompoknya mau ditukar atau ada yang kurang sah atau gimana atau sudah sah? Oke, baik. Nah, untuk tugasnya jangan lupa ya dikerjakan ya kelompok ya. Nanti juga ada tugas individu nanti di akhir. satu soal. Nah, gimana? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kesimpulan dari pembelajaran ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Untuk kesimpulannya, tadi kita sudah ngapain, udah tahu apa aja gitu. Mas Rizky, Mbak Elina, kelihatannya kalau terus ya, waduh. Untuk kesimpulannya, mungkin Mbak Anda boleh memberi kesimpulan? Iya, betul. Ayo, apa ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Oh ya, nanti satu-satu nanti dikumpulin di satu gitu. Oke. Ya, silakan. Ceritanya tentang flux magnet. Itu flux magnet merupakan besaran yang menggambarkan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Rumusnya itu B kali H cos delta. Oke.
dari Mbak Lisa menambahkan? Sudah sama apa iya? Tadi apa yang dibilangkan temannya apa tadi? Ayo. Mungkin dari tadi kan videonya ada yang layangan itu. Ah. Kita dibuka ke situ berarti semakin banyaknya medan magnet yang menembus si permukaan itu maka semakin besar. Iya, Jadi betul. kayak layangan. Oke, berarti betul yang dikatakan kedua A dan B ya, apa kelompok A dan kelompok B dari Mbak Erlina dan Mbak Hoirunisa tadi. Ya betul, berarti luas permukaan juga mempengaruhi, semakin dia semakin besar berarti fluxnya nanti akan semakin besar. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, Bapak akan akhiri. Sebelum akhiri, Bapak akan mengeset tugasnya nanti satu soal untuk menambah pemahaman kalian secara tugas individu. Jadi ada dua tugas ya, individu dan kelompok. Oke, sampai sini untuk besok pertemuan berikutnya yaitu adalah kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Bapak akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.